Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmadani, SPD MSI. Saya merupakan salah seorang dosen program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah Bimbingan Konseling Individu dan Kelompok. Mata kuliah Bimbingan Konseling Individu dan Kelompok merupakan mata kuliah keahlian inti program studi dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini mempelajari pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk setting konseling, baik itu setting konseling individu dan setting konseling kelompok, yaitu beberapa pendekatan konseling yang terdiri dari view of human nature, definisi masalah, tahapan pembentukan kelompok, dinamika kelompok, dan aplikasi teori konseling pada setting kelompok maupun setting individu. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Capaian pertama adalah menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggung jawab, dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang pembimbingan dan konseling Islam secara mandiri. CPL yang kedua, menguasai landasan teori, pendekatan, dan teknik bimbingan dan konseling dalam rangka mengembangkan potensi individu dan menyelesaikan masalah sebagai sarana dakwah bagi masyarakat multiagama dan budaya. CPL yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja sebagai praktisi bimbingan konseling masyarakat dan pendidikan yang mandiri, bermutu, dan terstruktur. CPL yang keempat, memiliki kemampuan dan keterampilan konseling yang kuat, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif, membangun hubungan terapeutik dengan klien, membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dan memberikan dukungan emosional yang sesuai. CPL yang kelima, mampu menerapkan pendekatan dan teknik bimbingan konseling individu dan kelompok dalam rangka membantu mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah sebagai sarana dakwah bagi masyarakat multiagama dan budaya. Sementara itu, capaian mata kuliah pada mata kuliah bimbingan konseling individu dan kelompok ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar konseling individu dan konseling kelompok. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar konseling. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi view of human nature, definisi masalah, dan teknik pendekatan konseling. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan pertanyaan konseling dari pendekatan person centered, Gestalt, behavior, REBT, dan solution focus therapy. CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan konseling dan dinamika kelompok. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu merancang praktikum konseling individu dan konseling kelompok dengan menggunakan salah satu pendekatan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari daring dan luring. Perkuliahan luring dilaksanakan secara tatap muka melalui metode pembelajaran interaktif lecture, cooperative learning, dan praktikum. Sementara itu, perkuliahan daring dilaksanakan melalui LMS yang dimiliki oleh Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu elearning.uai.ac.id, yang terdiri dari forum diskusi, video pembelajaran, assignment, dan kuis. Perkuliahan daring terdiri dari sinkronus yang dilaksanakan secara tatap maya melalui aplikasi Zoom serta asinkronus yang dilaksanakan melalui e-learning UAI. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif dengan presentase sebesar 20%,
penilaian praktik dengan persentase sebesar 50%, dan yang terakhir UTS dan ujian akhir semester dengan persentase sebesar 30%. Video pembelajaran yang akan ditampilkan berikut merupakan materi perkuliahan pada pertemuan ke-9 dengan materi konsep dasar kelompok. Untuk CPMK yang diambil pada pertemuan ke-9 ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan konseling dan dinamika kelompok. Sub CPMK pada pertemuan ke-9 ini adalah mahasiswa mampu membedakan antara crowd dan group melalui contoh gambar dengan tepat. Mahasiswa mampu memahami pembentukan kelompok melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan untuk pertemuan ke-9 ini adalah cooperative learning. Pada pertemuan ke-9 ini, pertemuan diawali dengan memberikan persepsi kepada mahasiswa terkait dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Mahasiswa kemudian diminta untuk berkelompok untuk mendiskusikan pengalaman yang dirasakan dari tiap tahap pembentukan kelompok. Di akhir pertemuan, mahasiswa merangkum materi yang telah didapatkan pada pertemuan kali ini beserta pemberian materi untuk pertemuan selanjutnya. Penilaian yang diberikan pada pertemuan ini yaitu dosen memberikan penilaian partisipatif bagi mahasiswa yang bertanya, aktif terlibat melalui Slido, dan merangkum materi pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini. Berikut video pembelajaran untuk pertemuan ke-9 mata kuliah bimbingan konseling individu dan kelompok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik teman-teman, kembali lagi ke mata kuliah BK Individu dan Kelompok yang sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke berapa? 8 berarti ya? UTS 7, 8, 9 ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk teman-teman ke dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita reminder lagi bahwa mata kuliah BK Individu dan Kelompok ini merupakan mata kuliah wajib prodi ya teman-teman ya. Artinya teman-teman mau kegiatan MBKM apapun itu tidak bisa dikonversi ya. Bobotnya 3 SKS. Kemudian kalau teman-teman sudah mengontrak BK Individu dan Kelompok, artinya teman-teman sudah lulus dari psikologi konseling dan dasar-dasar ilmu konseling ya. Saya reminder lagi ya teman-teman, ini bukunya jangan lupa dibawa. Dua sumber ini dari Gerald Corey dan Prayitno ya. Ini dua buku sumber utama ini yang akan menjadi dasar kita untuk presentasi dan nanti berdiskusi ya. Oke, kemudian nah teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 ini CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah teman-teman mahasiswa itu mampu mengidentifikasi tahapan konseling dan dinamika kelompok. Dengan sub CPMK-nya ada 2. Nanti teman-teman diharapkan mampu membedakan apa itu crowd, kerumunan, dan grup atau kelompok ya, melalui contoh gambar dengan tepat. Dan yang kedua, teman-teman diharapkan mampu memahami fase pembentukan kelompok melalui diskusi kelompok dengan tepat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke, saya lanjut. Baik. Karena ini penilaiannya ya teman-teman. Jadi di setiap pertemuan ada kriteria penilaian yang sudah saya set ya. Untuk aktivitas partisipasi itu bobotnya sekitar 10%. Jadi ada bobotnya ya. Bagaimana nanti teman-teman melakukan pertanyaan, teman-teman menjawab, teman-teman berargumen, berdiskusi, boleh ya. Semakin hidup kelasnya, semakin saya senang, saya apresiasi. Tidak ada yang takut salah ya. Semuanya harus salah. Kalau di kuliah harus salah. Yang nggak boleh salah itu ketika nanti teman-teman sudah di dunia kerja. Itu room of error-nya sangat sedikit. Justru habiskan kesalahan-kesalahan teman-teman ketika berkuliah ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, nah ini tujuan pembelajarannya ada 2 ya teman-teman ya. Nanti ada pengertian kelompok dan crowd, dan yang kedua adalah pembentukan kelompok ya, tahap pembentukan
sampai sini kita akan reminder lagi ya di BK individu dan kelompok. Sebelum UTS apa saja yang sudah kita pelajari teman-teman? BK individu dan kelompok. Teknik ya, teknik konseling. Apa aja teknik konselingnya teman-teman? Ada gestalt, ada apa lagi? Activity ya. Kemudian oke, ada 4 ya teman-teman. Yang terakhir itu solution focus brief therapy ya. Dari keempat itu teman-teman kemarin sudah tahu apa itu yang namanya view of human nature sama definisi masalah ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke apa yang tadi kita praktek pagi hari? Ya, waktu kita praktekkan ya pagi hari keterampilan dasar konseling ya. Nah, itu settingnya kelompok atau individu teman-teman? Individu. Nah, itu settingnya masih individu ya. Nah, sekarang kita akan geser bagaimana menerapkan si pendekatan yang tadi yang kita sudah pelajari plus keterampilan dasarnya. Bagaimana kalau itu kita terapkan dalam setting kelompok? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita akan belajar dulu sebelum kita tahu ya bagaimana menerapkan keterampilan dasar konseling di setting kelompok. Kita akan belajar bagaimana sih nature dari kelompok itu sendiri. Ya. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah berkelompok ya selama hidupnya. Ada kelompok apa yang paling teman-teman ingat? Memorable. Pernah berkelompok apa gitu? Majelis, kelompok main, apalagi yang sekarang kita masih miliki aksesnya kepada kelompok tersebut. Organisasi, apalagi teman-teman? Kelompok PKKMB. Oh, waktu masuk kuliah masih kontak-kontak sampai sekarang mana? Oh, oke ya. Ada lagi teman-teman? Geng, punya geng enggak? Geng, biasanya berisi berapa orang teman-teman geng itu? Geng motor. Jadi banyak ya teman-teman ya unit-unit dari kumpulan-kumpulan individu, tapi yang akan kita fokus bahas pada pertemuan kali ini dua ya. Yang pertama adalah crowd, yang kedua adalah kelompok ya. Baik, sampai sini kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini ya, kemarin kita telah mempelajari keterampilan dasar dan beberapa pendekatan konseling. Oke, saya punya gambar. Oke, pernah ada di situasi seperti ini? Nonton konser? Nonton konser. Apalagi teman-teman yang kira-kira situasinya seperti ini? Demo. Apa lagi? Aksi. Ya. Apalagi teman-teman? Kenapa? Festival ya. PRJ ya. PRJ. Mana lagi teman-teman? Pernah ya? Pastinya teman-teman pernah ya dalam situasi seperti ini. Ini ceritanya ada orang apa konser ya kayaknya ya. Mereka pada nonton konser ya. Oke, saya akan perlihatkan gambar yang kedua. Ini pemanggilan saya sehari-hari. Manggarai, pernah? Pernah ya, pokoknya pernah ya. Oke, aneh aja ya kalau di sini orang Jakarta ya. Oke teman-teman, tolong perhatikan ya, perhatikan persamaannya. Nanti saya akan minta beberapa dari teman-teman mengelaborasi ya apa sih kira-kira persamaan dari gambar-gambar ini. Oke, dan yang terakhir, mana? Cepatnya teman-teman ya. Oke, dari 3 gambar di sini ya, silakan ada yang ingin merangkum apa sih persamaan dari ketiga gambar ini secara kasat mata aja. Banyak orang, betul, banyak ya, rame situasinya, apalagi sesak. Coba Karimah, apa Karimah? Panas. Bayangnya panas ya, berkumpul ya. Oke, apalagi Adisti, apa Adisti persamaannya? 3 ini dilihat baik-baik. Ini kayaknya ya orang-orang yang di dalam sini tuh ada yang saling
bertiga disebut berkerumun enggak? Enggak. Ya, ada banyak ya teman-teman ya, ada banyak. Kemudian biasanya ada sesuatu hal yang menjadi tujuan bersama ya. Oke, sekarang silakan di scan. Oke, silakan di scan teman-teman. Saya ingin teman-teman pakai kata-kata sendiri. Jadi, apa perbedaan antara crowd dengan kelompok? Silakan di scan barcode-nya. Ada barcode-nya? Oke, baik. Terima kasih Ronanya. Oke, dilanjut boleh ya Gali poin-poinnya. Karakteristik kelompok itu yang pertama ada masalah yang dihadapi relatif sama. Yang kedua, konseling bersedia dilayani secara kelompok. Ketiga, umumnya merupakan upaya preventif. Keempat, bimbingan dipimpin melalui prosedur kelompok. Kemudian bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok. Terakhir, konseling diharapkan dapat mengembangkan diri ke arah penyelesaian masalah. Oke, teman-teman lihat poin kedua ya. Konseling ini bersedia dilayani secara kelompok. Kenapa menurut teman-teman salah satu karakteristik bimbingan kelompok ini ada di poin nomor 2 ini? Bersedia. Kenapa? Ada kata bersedia di situ. Gimana Rin? Mungkin kalau misalnya nggak bersedia salah satu faktornya itu karena dia tidak ingin. Oke, baik, betul ya. Karena nggak semua orang nyaman ya. Apalagi kalau kita berbicara konseling kelompok, kita membicarakan masalah yang sama di hadapan orang-orang yang punya masalah yang sama juga. Jadi biasanya bimbingan konseling kelompok itu asas kesukarelaannya itu harus tinggi. Konseling mau berbagi, karena dia berbaginya bukan cuma sama konselor, tapi dengan siapa? Iya, dengan teman-teman anggota kelompoknya yang lain, yang itu bisa 3 sampai 4 kelompok, 3 sampai 4 orang ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus bersedia. Nah, umumnya merupakan upaya preventif. Apa itu preventif? Pencegahan ya. Pencegahan artinya kejadian masalahnya sudah terjadi belum? Belum ya. Jadi ini biasanya upaya preventif dari kelompok ini. Oke. Nah, teman-teman, agar mengerti bagaimana suatu kelompok itu bisa terbentuk, ini ada satu teori ya dari Tuchman. Dia membuat ternyata untuk membuat suatu kelompok kelompok itu berkembang ya melalui 4 tahapan. Yang pertama forming, storming, learning, dan performing ya. Oke, fase yang pertama forming. Saya ingin teman-teman flashback waktu pertama PKKMB ya, ada ya di sini ya. PKKMB teman-teman dari berbagai sekolah kemudian dikelompokkan. Waktu itu kelompoknya 1 MPP, 1 BKI atau 1 jadi teman-teman ada dari MST ya, dari oke. Masuk nih teman-teman ke dalam kelompok. Apa yang dilakukan? Kenalan. Oke, apalagi? Adaptasi ya. Biasanya awal masuk ke dalam suatu grup itu kita penuh kesopanan. Salam kenal, semuanya kakak, salam kenal, begitu ya. Penuh kesopanan. Kenapa? Agar mendapatkan penerimaan. Agar mendapatkan penerimaan, betul. Karena orang-orang ini ada orang asing ya. Kita nggak tahu nih logo siapa gitu ya. Jadi penuh kesopanan dan biasanya ada usulan ikut aja ya, setuju. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu sifat dari fase pertama forming. Coba dilihat bergabung. Tapi teman-teman bisa saja kalau dalam suatu kelompok itu ketika masuk ada yang keluar ya orangnya gini sih, ada nggak? Ada pengalaman seperti itu ya? Kok kayak gini sih gitu ya, terus keluar ya. Jadi sifatnya itu belum sukarela ya, karena dia masih melihat bagaimana nih anggota-anggota lainnya merespon ya. Kemudian berorientasi dengan orang lain secara pribadi dan cenderung menghindari kontroversi. Oke adik-adik, besok kita ospek mau pakai warna apa? Yang lain merah, karena sebenarnya nggak punya nih kerudung merah, tapi udahlah ya daripada ini. Dan cenderung teman-teman dalam fase forming ini kita menghindari kontroversi ya. Oke silakan sampai sini ada
berkelompok. Oke, saya sambil absensi ya. Aufa hadir? Hadir ya. Alfia? Arif? Hana? Hadir. Karima? Hadir. April? Willy? Prilly, Ronan? Widan, Adisti, ada Afifa hadir. Hanam ada. Hijrah? Hadir. Hijrah, Habibi nggak ada ya. Habibi tidak ada. Nafisa? Tidak. Puro? Puro, oh iya, Puro hadir. Fitri Aziza ada ya. Meliana ada. Isan, Fani nggak ada. Hikmah hadir. Sudah? Ada yang belum disebut? Oke, sebentar. Teman-teman, saya akan membagi teman-teman ke dalam beberapa kelompok. Ya, ke dalam beberapa kelompok. Nanti silakan teman-teman berkelompok. Satu kelompok itu sekitar 4 orang. Ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan dalam tiap-tiap kelompok? Yang pertama adalah teman-teman silahkan diskusikan perasaan ya, afeksi ya, afeksi teman-teman ketika berada dalam tiap tahap pembentukan kelompok ini. Jadi teman-teman ambil satu kegiatan yang pernah teman-teman ikuti secara berkelompok, kemudian teman-teman refleksikan di situ ya. Ini waktu saya pertama apa ya rasanya dan apa yang terjadi dalam setiap tahapan ini. Oke, misalnya tadi contoh yang bagus ya, Hana PKKMB Bu, karena kelompok ini masih ada sampai sekarang. Ingat lagi ya Hana, recall lagi ya, apa yang terjadi waktu tahap forming? Kamu sama siapa aja? Oh, waktu itu kenalan, kemudian mentornya meminta saya bikin yel-yel, itu diceritakan ya. Jadi setiap individu nanti dalam kelompok tersebut berdiskusi ya, mengambil satu masing-masing ya, masing-masing individu mengambil satu contoh ketika mereka berada dalam kelompok, refleksikan bagaimana perasaan, afeksi teman-teman dalam setiap tahap pembentukan kelompok ini. Apakah jelas tugasnya? Jelas. Baik, saya akan Oke, silakan teman-teman ya. Berempat ya. Share juga pengalamannya dan ambil satu. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah selesai dan sudah ada di penghujung kelas ya. Sebelum kita tutup, saya ingin teman-teman merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan pembentukan kelompok, tahap pembentukan kelompok ya. Silakan, ada yang bersedia? Ya, silakan Ronan. Terima kasih Ronan, silakan. Jadi yang saya bisa simpulkan dari tahap pembentukan kelompok ini, jadi kita akan mengalami 4 fase, yaitu ada forming, kemudian kedua storming, ketiga norming, dan terakhir ada performing. Jadi dalam fase pertama atau forming itu kita mulai membentuk ataupun tahap pengenalan. Jadi kita baru saling akan mengenal. Jadi di tahap ini kita dituntut untuk saling mengetahui latar belakang masing-masing. Kemudian selanjutnya di fase storming baru kita akan mulai menemui konflik dalam kelompok tersebut, adanya konflik-konflik baik kecil maupun besar. Baru selanjutnya dalam fase norming ini kita mulai berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebelumnya sehingga terbentuklah kesepakatan dalam kelompok tersebut. Dan terakhir dalam fase performing kita sudah bisa menampilkan ataupun meraih apa yang dituju dari pembentukan kelompok tersebut. Oke, disimpulkan dengan sangat baik oleh Ronan. Kita kasih aplaus. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Karena ini waktunya sudah mau selesai, saya akan memberikan tugas yang perlu teman-teman persiapkan untuk pekan depan ya. Kita tadi sudah mempelajari fase
Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah bimbingan konseling individu dan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.